Yunus membawa kapitayan iki orang kapitayan dhewe gak ngerti iki padha bisa jadi. Kapitayan itu awalnya Nabi Yunus. Selamat sore dan jumpa lagi dengan Pak Git di channel 0 per 0 dalam sebuah pembahasan gitu ya, atau sebuah ceramah lah gitu. Seorang kiai haji ya, namanya kiai haji, teman-teman bisa lihat sendiri gitu. Kemudian ada di channel Jatayu itu membahas tuh tentang mungkin ya tentang peribadatan dan ketuhanan dan segala macamnya ya. Tapi pagi tidak mengotak-atik masalah ajarannya atau yang di sini bersangkut paut dengan Islam juga. Tapi pagi tidak mengotak-atik itunya gitu loh. Yang pagi senggol di sini cuma cerita gitu ya. Dia menceritakan yang pertama, kalau agama Konghucu itu yang bawa Nabi Soleh itu ya. Kedua ya, yang membawa kapitayan ini ajarannya Nabi Yunus gitu. Kemudian ada satu hal lagi yang menurut Pak Git ya, kalau kita cocokkan dengan sejarah gitu ya, ini nggak nyambung sama sekali ya. Artinya dia menyatakan kalau Raja Airlangga Kahuripan di Jawa Timur ya, yang sekitar abad ke-11 lah ya, jadi hidupnya di tahun 1000 sekian gitu, abad ke-11. Nah itu adalah Nabi Ismail gitu. Ya kalau ajarannya segala macam ya itu pagi nggak ada masalah, tapi kalau sudah menyangkut sejarah begini ya repot juga kalau dihubung-hubungan seperti itu. Yang pertama kita cek dulu gitu ya, misalnya Konghucu gitu ya dengan Nabi Soleh gitu ya, apa urusannya? Ini urusannya Konghucu gitu ya. Konghucu yang jelas ini ya berasal dari Cina sana gitu ya, berasal dari petuah-petuah bijaknya orang-orang Cina ya, yang petuah bijak orang-orang Cina zaman dahulu lah gitu. Nah itu diklaim kalau ini dari Nabi Soleh yang dari Arab gitu ya. Yang kedua gitu ya, kapitayan tuh ya secara otomatis kita kalau mendengar kapitayan itu adalah agama yang diyakini oleh nenek moyang kita, itu nenek moyang bangsa Nusantara, dan ini pun diklaim berasal dari Arab, yaitu Nabi Yunus gitu yang bawa. Bahkan dia mengatakan kalau orang kapitayan pun belum tentu tahu ini, katanya ya gimana tahu wong ini ngarang ya kan. Kalau kita lihat balik lagi gitu yang ke masalah ke Raja Erlangga itu juga dibilang ini adalah Nabi Ismail. Nah, kalau kita lihat nih Arab lagi dibawa gitu. Kenapa harus Arab ini yang dibawa-bawa ke negara ini gitu? Bahkan bukan negara ini aja, dia bilang Cina gitu ya. Seakan-akan negara ini itu budaya atau level peradabannya itu di bawah bangsa-bangsa Arab. Kalau teman-teman mau cek, silakan cek sendiri gitu di channelnya. Dan menurut Pak Agit ini ya tidak sesuai lah dengan sejarah yang ada gitu, dan menceritakan dengan zaman batu ya. Jadi waktu dia menceritakan, lucunya dia menceritakan waktu kenapa dia menyatakan kalau Erlangga itu Nabi Ismail, dia pernah jagongan. Jagongan itu teman-teman paham nggak? Jagongan itu artinya dia ngobrol gitu. Jadi dia ngobrol dengan Raja Erlangga gitu katanya. Dan menurutnya percaya sudah, enggak ya enggak, sudah enggak percaya ya enggak apa-apa. Kalau tidak percaya ya tidak apa-apa. Kemudian dia, tapi setiap ketemu dengan beliau-beliau yang katanya nabi-nabi itu, nabi-nabi ini selalu memberi apa istilahnya oleh-oleh lah seperti itu. Kalau dikisahkannya si kiai ini, menurut beliau itu oleh-olehnya tuh berupa apa, keris atau seperti itulah gitu ya, semacam-macam istilahnya semacam cenderamata lah gitu, yang dibawa dari zaman dahulu kala terus diterima oleh beliau atau
apa mau tak jadiin museum atau apa, yang tentunya ini kalau kita bicara masalah logika atau tentang sejarah ya ini nggak masuk akal lah. Maksudnya cerita ya cerita gitu, tapi janganlah membodohi masyarakat tuh yang terlalu banget gitu ya. Kalau misalnya pandangan segala macam gitu ya, menurut persepsi A ini, persepsi B seperti ini gitu ya, ini akan bercerita mau memperluas pandangan kita gitu. Tapi kalau udah seperti ini ya seakan-akan itu, kalau kita balikkan ke apa pembicaraannya beliau gitu, artinya seakan-akan ya negara kita atau bangsa kita, nenek moyang kita ini dulu tidak punya peradaban, tidak punya budaya, seakan-akan budaya, peradaban, agama itu dibawa dari Arab semua, apalagi ya masalah Nabi Yunus membawa agama Kapitayan gitu. Yang kita ketahui ya Kapitayan ini jauh berbeda dengan apa namanya budaya di Arab ya, katakanlah dengan bahasa puasa gitu ya, upawasa ya, ini lebih dekat-dekat ke Sanskerta lah bahasanya. Kalau beribadah puasa itu kan bukan bahasa dengan bahasa Arab gitu ya. Kemudian kalau misalnya sholat sembahyang itu ya pakai bahasa Sanskerta juga, sembahyang gitu. Jadi peradaban-peradaban nenek moyang kita ini sepertinya dikalahkan oleh peradaban bangsa-bangsa Arab. Yang sebetulnya peradaban kebudayaan bangsa kita, nenek moyang kita itu ya tidak kalah kalau dibandingin dengan bangsa Arab itu. Pak Agit yakin banget karena ya berdasarkan fakta yang ada gitu ya. Di zaman Majapahit itu nenek moyang kita itu termasuk penguasa-penguasa di daerah Asia Tenggara dan Papua Nugini, dan itu bukti nyata lah ya, itu kerajaan Majapahit ya. Yang artinya kalau kita teliti secara sejarah ya, dulu apa yang dikuasai Majapahit ya sebagian akhirnya dikuasai Belanda, itu ditaklukkan Belanda, kemudian diserahkan ke bangsa Indonesia. Jadi seperti itulah kira-kira urutan sejarahnya. Tapi kalau urusannya ke Erlangga itu dari apa namanya adalah Nabi Ismail ya. Kalau kita lihat Nabi Ismail itu kan kalau lihat secara urutannya adalah anaknya Nabi Ibrahim gitu. Katakanlah Nabi Ibrahim ini kalau dicek secara DNA ya, itu hidupnya sekitar 4.400 atau 5.000, sekitar 4.400 sampai 5.700 tahun yang lalu gitu. Ya, sorry, 4.400 sampai 5.700 sebelum Masehi lah. Kalau cek DNA berdasarkan apa nasab-nasab itu ukurannya tuh segitu gitu. Nah, kalau Abi Ismail katakanlah di level apa 4.000 sebelum Masehi, sedangkan Erlangga ini di abad ke-11 kan jauh banget gitu. Kalau dianggap Erlangga ini adalah Nabi Ismail gitu. Dan urusannya ya jauh banget gitu loh. Yang satu lagi di Arab sana, di tanah Arab atau Timur Tengah, yang satu lagi di Nusantara yang kita ketahui dia adalah sebagai pendiri kerajaan Kauripan. Kalau orang yang tidak begitu peduli dengan bangsa ini ya tentu saja ya, atau tidak mengerti juga ya. Yang pertama tidak peduli, kedua juga tidak mengerti gitu. Ada ya biasa aja lah. Tapi kalau misalnya kita yang biasa mendengarkan atau membaca sejarah gitu ya, jadi ini orang kok cerita jadi begini gitu ya, jadi maunya sendiri gitu, artinya menceritakan kalau peradaban bangsa ini adalah dari bangsa-bangsa Arab sana semua ya, jelas kalau dicek DNA-nya berbeda, walaupun kalau nantinya diurutkannya kita dengan bangsa Arab itu secara DNA nantinya akan mengerucut pada suatu tempat yang sama tuh iya gitu, secara ilmu pengetahuan tuh iya, tapi kan kalau dicek itu nanti jauh sekali gitu, maksudnya katakanlah bisa sampai 10.000 tahun yang lalu ketemunya atau di berapa gitu. Jadi angkanya itu kalau dicek DNA secara ilmu pengetahuan tidak seperti yang digambarkan tadi, seperti Ismail dengan apa Raja Erlangga gitu. Yang selisihnya pun ya katakanlah 3.000 tahun, di Ismail duluan gitu.
Baru Airlangga ini jaraknya sekitar 3.000-an atau 4.000-an tahun lah, seperti itu. Baik, kita ambil kesimpulan aja teman-teman. Yang pertama, kalau kita lihat sejarah, jelas ini ceritanya dari ngawur gitu loh. Karena argumen yang dia keluarkan adalah berasalkan kalau dia atau Kiai Haji tersebut telah jagongan, artinya ngobrol bersama Airlangga yang menyatakan kalau Airlangga itu adalah Ismail. Dalam kehidupan dunia sekarang, kalau kita masih percaya hal-hal yang begini ya, kita nggak bakal maju-maju gitu loh. Kita pasti mempercayai tahayul. Kalau kita belajar sejarah ya ada artefak sejarah, ada istilahnya antropologi, nah, seperti itu gitu loh. Bukan lari ke masa lalu, bercerita atau bertemu dengan Nabi, terus diberikan sarung atau keris atau berbagai hal yang tanda mata seperti itu. Bukan seperti itu teman-teman. Jadi konsepnya beliau ini seakan-akan membodohi atau membuat bangsa kita ini lebih bodoh dari bangsa Arab. Dan kebudayaan kita otomatis ya seperti budaya, tradisi, kemudian peradaban, ini seperti dibawa dari bangsa Arab dari sana. Jelas kalau Pak Gid di sini ya ini tidak sesuai gitu kalau kita bedah secara sejarah aktual dan ilmu pengetahuan. Menurut Pak Gid ini cukup sekian dan terima kasih.